Research Tradition and Global Communication pada buku Thomas L. McBeal pada tahun 2010 tentang Global Communication Theories, Stakeholder and Trends. Nah, pada buku tersebut ada beberapa topik bahasan yang dibahas. Yang pertama, perubahan paradigma, di mana perubahan ini mencerminkan pergeseran dalam pemikiran tentang pembangunan. Sebelumnya, pembangunan seringkali diukur hanya dalam hal pertumbuhan dan ekonomi, tetapi sekarang lebih ditekankan pada aspek sosial dan budaya. Yang kedua, kritik terhadap globalisasi, di mana kritik ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa bantuan dan kebijakan internasional tidak hanya menguntungkan negara-negara donor, tapi juga memenuhi kebutuhan dan tujuan bagi negara penerima. Yang ketiga, peran LSM dan feminis, di mana LSM ini memiliki peran penting dalam memonitor dan mempengaruhi kebijakan pembangunan serta memastikan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Yang berikut, feminis, di mana feminis ini menekankan pentingnya memahami peran gender dalam konteks pembangunan dan bagaimana media mempengaruhi persepsi tentang peran perempuan. Di sini saya mengambil contoh kasus pada tahun 2022, yaitu Serikat Petani Indonesia yang menyebut Organisasi Perdagangan Dunia yaitu WTO gagal dalam menangani krisis pangan global. Dari kasus tersebut dapat dihubungkan dengan topik tentang tradisi penelitian pembangunan dan komunikasi global dapat dilihat melalui dua aspek. Yang pertama, peran organisasi WTO. Kasus ini mengkritik WTO dalam mengatur perdagangan global. Hal ini mencerminkan debat sejauh mana lembaga-lembaga internasional seperti WTO efektif dalam mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dalam konteks pertanian. Yang kedua, peran LSM dan aktivis. Komentar dari SPI dan LSM terkait kebijakan perdagangan global dan krisis pangan menunjukkan bagaimana LSM dan aktivis berperan dalam mengkritik dan mengadvokasi perubahan dalam isu-isu pembangunan dan komunikasi global.